Kenapa sih kasus korupsi itu susah banget diberantas di Indonesia? Bahkan sekelas mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sampai terjerat kasus dugaan tindak pidana korupsi atau gratifikasi atau suap. Lalu, langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan agar di kemudian hari kejadian ini tidak terulang lagi? So, simak video ini sampai habis ya. Pada tanggal 22 November tahun 2023, Polda Metro Jaya resmi menetapkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Firly Bahuri sebagai tersangka. Berdasarkan konferensi pers dari Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Ade Safri Simajuntak, dari hasil gelar perkara penyidik, ditemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu berupa dugaan tindak pidana pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau suap berkaitan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian, yaitu Syahrul Yassin Limpo. Laporan terhadap mantan Ketua KPK ini diproses atas adanya laporan polisi model A atau laporan yang dibuat oleh polisi sendiri. Sebenarnya, atas penetapan tersangka ini, selanjutnya Firly Bahuri sudah mengajukan perlawanan dengan mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan informasi yang diterima dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkas permohonan peradilan ini sudah diterima pada tanggal 24 November tahun 2023 dan rencananya sidang perdana akan dimulai pada tanggal 11 Desember tahun 2023. So, seperti apa sih perjalanan kasusnya sampai kemudian Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka? Pada bulan Juni 2023, penyelidikan kasus korupsi di Kementerian Pertanian pertama kali mencuat. KPK pertama kali memanggil Syahrul Yassin Limpo atau Menteri Pertanian untuk diperiksa di tahap penyelidikan pada tanggal 16 Juni tahun 2023. Selanjutnya, pada tanggal 28 September tahun 2023, KPK telah menggeledah rumah dinas Syahrul Yassin Limpo yang ada di Jakarta Pusat. Dan dari penggeledahan ini, diketahui bahwa KPK sebenarnya sudah menetapkan Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka. Walaupun di sini, KPK belum mengumumkannya secara resmi. Jadi ketika kabar penetapan tersangka itu tersiar, Syahrul Yassin Limpo sedang tidak ada di Indonesia karena yang bersangkutan itu sedang melakukan perjalanan dinas ke sejumlah negara dan sempat tidak diketahui keberadaannya. Sampai akhirnya kemudian Syahrul Yassin Limpo pulang ke tanah air pada tanggal 4 Oktober tahun 2023. Nah, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 5 Oktober tahun 2023, sehari setelah pulang ke Indonesia, Syahrul Yassin Limpo itu langsung mendatangi Polda Metro Jaya. Nah, dari pemeriksaan inilah kemudian diketahui bahwa Polda Metro Jaya sedang menyelidiki kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dan di sini, dengan terlapor mantan Ketua KPK, yaitu Firly Bahuri. Lalu pada tanggal 7 Oktober tahun 2023, Polda Metro Jaya kemudian menaikkan status penanganan perkara dugaan pemerasan Firly Bahuri ini dari tingkat penyelidikan ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya, foto pertemuan Firly Bahuri dengan Syahrul Yassin Limpo viral di media sosial, di mana di foto ini menunjukkan Firly Bahuri sedang berbicara dengan Syahrul Yassin Limpo di sebuah lapangan bulu tangkis. Firly yang awalnya menyangkal pernah bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo, pada akhirnya mengakui bahwa telah terjadi pertemuan itu. Tapi di sini dia tetap membantah terjadi pemerasan karena Firly Bahuri itu mengklaim bahwa pertemuan itu juga terjadi sebelum KPK menangani kasus korupsi yang ada di Kementerian Pertanian. Lalu pada tanggal 13 Oktober tahun 2023, KPK kemudian resmi menahan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan. Dan selanjutnya, pada tanggal 24 Oktober tahun 2023, Polda Metro Jaya memeriksa Firly Bahuri setelah sebelumnya yang bersangkutan itu sempat mangkir dari pemeriksaan itu dengan alasan sedang menjalankan tugas sebagai pimpinan KPK.
Lalu pada tanggal 26 Oktober tahun 2023, Polda Metro Jaya menggeledah 2 rumah Firly Bahuri yang ada di Jakarta dan Bekasi. Dan tanggal 16 November tahun 2023, Polda Metro Jaya kembali memeriksa Firly Bahuri, dan setelah pemeriksaan, Firly menghindari wartawan dengan menyembunyikan wajahnya dengan menggunakan tas, dan foto ini sempat viral di media sosial. Lalu, pada tanggal 22 November tahun 2023, pada akhirnya Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firly Bahuri menjadi tersangka kasus pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi atau suap. Penetapan ini tentu saja menimbulkan reaksi dan tanggapan dari banyak pihak, terutama masyarakat umum. Karena kasus ini, masyarakat seolah-olah kehilangan kepercayaan atau mosi tidak percaya atas penegakan hukum yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena lembaga anti suap, anti korupsi, anti kolusi atau nepotisme seperti KPK, ternyata ketuanya terjerat kasus dugaan tindak pidana pemerasan dan gratifikasi atau suap. Sekarang ini, Presiden Joko Widodo sudah menandatangani pemberhentian sementara Firly Bahuri dan mengangkat Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara yang baru. Lalu, ada beberapa alasan kenapa masih tingginya tingkat pidana korupsi di Indonesia. Pertama, adanya ketidakpastian hukum karena dapat menciptakan celah untuk perilaku koruptif. Faktanya, ada aturan bahkan perundang-undangan yang saling tumpang tindih. Lalu yang kedua, adanya budaya korupsi karena beberapa studi menunjukkan bahwa budaya korupsi seperti suap, nepotisme, dan praktik korupsi lainnya masih sangat melekat dalam masyarakat kita, bahkan sudah menjamur. Lalu yang ketiga, kurangnya pengawasan dan transparansi lembaga karena ketidakmampuan kita untuk secara efektif mengawasi dan mengaudit lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk dalam hal ini KPK. Sehingga hal inilah yang kemudian dapat membuka peluang terjadinya korupsi. Lalu yang keempat, adanya isu integritas. Jadi, disinilah pentingnya pendidikan dan kesadaran sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan kesadaran anti korupsi dalam masyarakat dan lembaga pemerintah. Lalu yang kelima, pentingnya reformasi birokrasi sebagai upaya untuk mengurangi kesempatan terjadinya korupsi. Jadi, perlu dilakukan reformasi sistem hukum, perubahan budaya, peningkatan transparansi dan pengawasan semua lembaga termasuk KPK untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Harapan kita sebagai masyarakat, tentunya kejadian ini tidak terulang lagi di kemudian hari. Dan kedepannya, pimpinan KPK tidak tersandung masalah hukum, apalagi menyangkut tentang kasus korupsi atau gratifikasi atau suap, termasuk kasus kolusi dan nepotisme. Kalau meminjam lagu sang legenda Iwan Fals, kita butuh manusia setengah dewa untuk menjadi pimpinan KPK. Salam dari saya.